Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Duan yang berhasil ditangkap oleh keluarga Zeng yang ternyata sudah bekerja sama dengan pasukan Lilong untuk mendapatkan mutiara darah tersebut yang dianggap memiliki peta harta karun tersembunyi selama ribuan tahun. Duan lalu dikubur hidup-hidup oleh mereka dan ketua Zeng akhirnya mendapatkan mutiara darah tersebut. Sementara Zhang bersama Yanzi bertemu di sebuah kota dan belum menemukan di mana keberadaan Duan. Kemudian Yue Yun mengatakan kalau Duan tadi pagi berniat pergi ke hutan untuk mencari tanaman herbal, sehingga Zhang meminta Yanzi untuk pergi ke hutan, sementara ia akan mencari di kota ini. Kembali kepada Tuan Zeng yang menemui seorang pria memakai hoodie yang ternyata merupakan pemimpin dari pasukan Lilong, dan ia langsung memberikan mutiara darah tersebut kepadanya. Zhang yang merasa curiga kalau keluarga Zeng memiliki hubungan dengan pasukan Lilong, ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam dan menginterogasi semua pasukan keluarga Zeng. Hingga pada akhirnya ada seorang prajurit yang ketakutan lalu mengatakan kalau Duan telah diculik oleh mereka. Zhang bersama Yanzi langsung membawa ketua Zeng dan menyiksanya dengan bertanya di mana keberadaan Duan saat ini. Dan ketua Zeng mengatakan kalau ia telah mengubur Duan hidup-hidup di dalam hutan, yang membuat mereka terkejut dan langsung pergi ke sana. Terlihat mereka yang tidak ingin Duan mati. Mereka pun langsung menggali tanah di sana dan berhasil menemukan Duan yang terlihat sudah kelelahan tak sadarkan diri. Sementara ketua Zeng yang masih terikat tiba-tiba didatangi pemimpin pasukan Lilong dan langsung membunuhnya karena telah memberitahukan kalau mereka bekerja sama dalam mengambil mutiara darah ini. Hingga keesokan harinya, Zhang yang menangkap putra dari keluarga Zeng karena dianggap telah bekerja sama dengan pasukan Lilong yang merupakan perampok terkejam selama bertahun-tahun yang sudah meresahkan para pedagang. Namun di dalam perjalanannya menuju istana, mereka justru dihadang oleh pasukan Lilong. Pemimpin pasukan Lilong yang berhasil membawa putra keluarga Zeng, namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Yanzi bersama Yao. Dan ketika Yanzi berhasil membuka hoodie-nya, ia pun begitu terkejut karena ternyata pemimpin pasukan Lilong adalah Yulau yang merupakan teman lamanya di masa kecil. Bahkan ia sudah menganggapnya sebagai kakaknya sendiri. Di sini Yulau tidak menyangka kalau penyamarannya selama ini akhirnya ketahuan juga, dan ia pun memberitahukannya kalau sebenarnya dalang penukaran patung Dewi Fetian yang dulu pernah dibawa oleh ayahnya Yanzi untuk hadiah kerajaan itu merupakan ulah dirinya karena ia sangat menginginkan mutiara darah tersebut. Namun ketika ia mendapatkan patungnya setelah menukarnya dengan yang palsu, yang ternyata di patung itu tidak ada mutiaranya. Mendengar hal itu, Yanzi begitu marah kepadanya karena atas tindakan Yulau tersebut membuat semua keluarganya dibunuh oleh kaisar. Dikarenakan sang kaisar yang menganggap kalau keluarga Yan telah menghina kerajaan dengan membuat patung palsu, sehingga ia ingin membunuhnya, namun Yulau berhasil kabur dari sana.
Hingga di malam harinya, mereka yang berkumpul lalu diberikan sebuah catatan oleh Zhang yang menjelaskan ia yang sudah menyelidiki kasus pemalsuan patung Dewi Fei Tian bersama terbunuhnya ayahnya Duan yang merupakan orang hebat dalam membuat permata. Ternyata itu merupakan kasus yang saling berkaitan, yang dimana ayahnya Duan dan ayahnya Yanzi merupakan orang pertama yang dulu pernah menemukan permata darah tersebut. Oleh karena itu pasukan Lilong mengincar mereka. Keluarga Cui, keluarga Yue, keluarga Zheng, dan pasukan Lilong hanyalah sebuah bidak agar pemimpin yang memimpin mereka semua tidak ketahuan. Oleh karena itu ia akan mencari siapa sebenarnya di balik dalang tersebut, dan sesaat ia mencurigai Pangeran Ying. Lalu keesokan paginya, Yulao yang menemui Pangeran Ying dan mengatakan kalau ia sudah ketahuan oleh Yanzi bersama lainnya, dan sesaat tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, yang ternyata teh yang diminumnya ini terdapat sebuah racun yang membuat ia marah kepada sang pangeran. Sementara Zhang yang mencurigai kalau di balik ini semua merupakan ulah dari Pangeran Ying, ia pun ingin masuk ke dalam. Namun para pasukan milik sang pangeran menjelaskan kalau pangeran tidak bisa bertemu dengan siapapun karena sedang tidak enak badan. Zhang yang tetap memaksa ke sana lalu membuka pintu tersebut dan melihat Yulao sudah berada di sana yang ingin membunuh sang pangeran. Di sana Zhang pun menjelaskan kalau kedatangannya ke sini hanya ingin tahu apakah Pangeran Ying mengenal Yulao yang merupakan pemimpin pasukan Lilong. Namun ternyata ia tidak perlu bertanya lagi karena Yulao sudah ada di sini. Dan dikarenakan Zhang tidak memiliki bukti kuat kalau ini semua ulah dari Pangeran Ying, ia pun langsung pergi dari sana dan menangkap Yulao. Yulao yang keluar lalu dihampiri oleh Yao yang mengancamnya akan membunuhnya jika masih tidak memberikan penawar racun tersebut karena Yanzi yang masih keracunan. Namun Zhang langsung menghentikannya karena jika Yulao mati maka kasus ini tidak akan selesai. Kemudian Yao meminta Zhang untuk membantunya dalam menemukan di mana penawar racun tersebut karena jika penawar itu tidak ada maka Yanzi akan mati. Zhang lalu menginterogasi Yulao dan mengancamnya kalau saat ini ia yang sudah mengetahui kalau dalang di balik pencurian patung Dewi Fei Tian di saat dulu itu merupakan ulah dari Pangeran Ying. Oleh karena itu ia meminta Yulao untuk berkata jujur dan bahkan ia ingin mengetahui di mana penawar racun tersebut. Yulao lalu menjawab jika Zhang ingin mengetahui semua kebenaran dan menginginkan penawar racun, maka Zhang harus melepaskannya terlebih dahulu. Dan demi menyelamatkan Yanzi yang merupakan temannya, Zhang pun rela akan melepaskan Yulao dari penjara. Namun tiba-tiba Yanzi pun datang yang langsung menghentikannya karena ia tidak ingin Yulao hidup hanya demi menolong dirinya. Apalagi Zhang sudah berjanji kepada dirinya untuk membersihkan nama keluarga Yan miliknya. Dan jika Zhang tetap ingin membebaskan Yulao dari sini, maka ia akan membunuhnya sekarang juga. Hingga di malam harinya, pelayan di sana menyuruh Pangeran Ying untuk segera pergi dari kota ini karena Yulao yang sudah memberitahukan kebusukannya yang telah membantai banyak orang demi mendapatkan mutiara darah tersebut. Dan tak lama setelah itu, datang Zhang bersama pasukan kerajaan yang ingin menangkap Pangeran Ying karena sudah melanggar hukum kerajaan yang sudah membuat kehilangan banyak nyawa. Di pagi harinya, Duan yang telah membuka toko perhiasannya sehingga ia membuat pesta kecil-kecilan dan memberikan makanan kepada para warga di sana. Lalu tak lama kemudian Zhang pun datang dengan memberitahukan mereka kalau hari ini ia akan pergi ke kerajaan dengan membawa Yulao dan Pangeran Ying untuk diadili dan menghapus keburukan keluarga Yan. Oleh karena itu ia berpamitan kepada mereka semua dan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dirinya dalam menyelidiki kasus ini yang sudah lama tidak terungkap. Bahkan ia akan berusaha mencari tahu di mana keberadaan penawar racun tersebut yang kini telah disembunyikan oleh Yulao. 这一路必是平平安安。可是今天是腊八，嘉喜，不如愿诸位像今日这般。
Dan di malam harinya, Yanxi meminta Duan untuk tetap selalu semangat dan mengembangkan tokonya dalam membuat permata. 变成明镜台的大掌柜，所以你答应我。我都快喝完了。 Ia yang sudah tidak bisa bertahan lagi akibat tubuhnya yang keracunan. Ia pun meminta maaf kepadanya karena tidak bisa menemaninya lagi. Mendengar hal itu, Duan memintanya untuk bertahan dan menunggu Zhang kembali yang akan menemukan keberadaan penawar racun tersebut. Namun tubuh Yanxi yang sepertinya sudah tidak kuat lagi. Ia pun mengembuskan napas terakhirnya dengan memeluk Duan di sana yang membuat Duan begitu bersedih. 这是怕再也见不到你。 Hingga beberapa bulan kemudian, Duan yang terus mengembangkan keahliannya dalam membuat permata seperti mendiang ayahnya dulu. Ia pun mengikuti kompetisi tersebut. Walaupun dulu ia hanya merupakan seorang wanita penyelam mutiara dari Hepu. Namun di sini ia membuktikan kepada semua para wanita yang ada di kota ini kalau mereka akan sukses jika memiliki niat untuk menjadi lebih baik. 明镜台太平尺1票。 Dan siapapun orang yang memenangkan kompetisi ini, maka akan diangkat menjadi ketua permata di kota tersebut. Namun tidak dengan Duan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan bakatnya yang ingin berdagang menjelajahi dunia. Ia pun lalu memberikan jabatan tersebut kepada si Jiu karena ia percaya kalau si Jiu merupakan orang yang baik dan mampu mengembangkan keahliannya itu bersama para wanita di kota ini. 顺流之时，我好。 Hingga singkatnya setelah 4 tahun berlalu, Duan bersama pasukannya yang berdagang dari arah timur ke barat dan terus mengembangkan keahliannya dalam membuat perhiasan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.